Oke, kelas. Kelas besok. Iya. Nah, kalau besok kan. Untuk konfirmasi besok hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, uh, setelah ini nanti kita selesai sampai tahap kelima ini, kita akan ke tahap kedua, processing data. Ada 5 tahap juga. Yang pertama nanti setelah selesai menentukan kepadatan, menghitung kepadatan mahasiswa per fakultas, kita akan mengklasifikasi. Jadi data tadi masing-masing fakultas kepadatannya kita klasifikasi. Nanti kita buat jadi 3 kelas. Nah, untuk menentukan range masing-masing kelasnya, kita akan menghitung kepadatan tertinggi dikurangi kepadatan terendah itu range-nya. Range kepadatannya dibagi 3. Sehingga nanti jadi 3 skor dengan besar range atau besar volume datanya sama antar kelas. Kemudian kita nilai atau kita beri skor untuk dari yang kepadatan terendah sampai tertinggi itu skornya 3, 4, dan 5. Eh, Kepadatan terendah skornya 3, sedang 4, yang tertinggi 5. Sudah cukup, itu nanti kita sudah jadi data eh, ini klasifikasi kepadatan mahasiswa di masing-masing fakultas. Terus kemudian kita itu data sudah jadi ya kita tinggalkan dulu. Kemudian tahap selanjutnya data hasil capture OpenStreetMap kemarin akan kita gunakan. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu. Yang akan kita pakai adalah data shape atau feature data gedung perkuliahan. Jadi selain data itu kita hilangkan, kita hapus. Kemudian itu nanti datanya kan kita apa, gunakan. Nanti kita akan karena di atribut datanya biasanya agak miss, apa ya, tidak sesuai dengan yang akan kita gunakan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nanti kita akan perbarui semua atribut datanya. Kita akan tambahkan nama atribut namanya sebagai gedung perkuliahan sesuai fakultas masing-masing. Kemudian ditambah atribut luas area. Sama seperti yang kemarin yang luas area fakultas, tapi ini luas gedung. Dan sama juga akan kita bagi menjadi 3 kelas. Cara menghitungnya juga sama dengan menghitung luas terbesar luasan terbesar dikurangi luasan terkecil itu kita dapat range ini luasnya. Kemudian baru dibagi 3. Jadi 3 kelas luas bangunan yang besarnya sama. Dan kita kasih skor atau beri skor semuanya menjadi rendah, sedang, tinggi sesuai luasnya. Luas terkecil, range luas terkecil ini rendah, yang sedang yang di tengah-tengah sedang, mungkin yang paling tinggi tinggi. Itu sampai di situ berarti kita sudah membuat data luas gedung dengan klasifikasi dan scoring berdasarkan luasnya. Baru nanti kemudian di tahap selanjutnya kita akan melakukan geoprocessing dengan tools Intersect. Kita akan mengoverlay, kita akan menggabungkan 2 data. Data tadi kepadatan area, jadi kepadatan mahasiswa dengan data luas gedung. Kita pakai intersect data, kemudian kita akan buat data hasilnya, akan kita buat data baru, hasil overlay atau hasil intersect. Ini intersect ini salah satu tools, nama tools pada overlay, apa ya, processing overlay.
Jadi overlay data spasial. Kemudian setelah filenya jadi data baru, sudah kita simpan, itu kita akan tambah lagi di data baru tersebut add file, apa ya, penjumlahan atau hasil total skor, antara skor pada data kepadatan ditambah data luas gedung. Jadi misal yang bertampalan atau bertumbukan pada satu area yang sama adalah skor 3 dan 5, berarti nanti skor totalnya 3 tambah 5 adalah 8. Itu juga dengan area lain dengan skor yang berbeda-beda. Ini kita akan praktikkan. Mungkin kalau kita bahas secara lisan seperti ini mungkin agak kurang ini ya, susah dibayangkan. Nah, itu nanti sampai tahap ini dulu sebelum nanti data itu kita gunakan lagi. Berarti kita sudah melakukan processing intersect. Kita berarti sudah menggabungkan dua data yang punya value kepadatan mahasiswa dan luas gedung. Jadi nanti antara luas gedung yang besar dengan kepadatan mahasiswa yang tinggi, dengan kepadatan mahasiswa masing-masing skor sama dengan luas bangunan dengan masing-masing skor, itu akan menghasilkan karakteristik luas bangunan perkuliahan. Misalnya kita akan nanti bisa menilai apakah ini sesuai dengan skor totalnya. Apakah bangunan tersebut mengalami over, apa ya, eh, daya tampung bangunan pada kepadatan mahasiswa, apa ya, overload, kelas overload. Jadi nanti kita ketahui eh, pada fakultas yang kepadatan mahasiswanya tinggi, itu ternyata luasan gedungnya kecil, sehingga nanti hasil overlay ini, skor total ini ternyata setelah dihitung ini eh, setelah dihitung ini ternyata tahuan skornya kecil. Bentar kita ini kita jadi ya, ya kita langsung mulai ya. Silakan kita bagi yang langsung mau coba juga kemarin kita sudah coba. Bentar. Kemarin kita baru sampai sini mendeliniasi area fakultas. Luasnya belum diketahui, jumlah mahasiswa belum diketahui, akan kita tambahkan segera. Kepadatan juga belum diketahui. Oke, sudah ya. Kita coba. Oh, ini belum digabungkan, jadi kita akan menggabungkan dua feature atau lebih menjadi satu di merge. Tapi kita akan pakai alat geoprocessing tools-nya adalah Dissolve. Jadi kita tadi pilih
vektor processing ya, di solve. Kemudian input layernya ini area fakultas layer ini kita centang selected varied feature only. Jadi yang akan digabung adalah feature yang kita select eh, antara belum fisik baru dengan lama ini sudah terselect. Jadi ini dua data yang akan digabung atau di solve. Nah, ini hasil di solve-nya sudah. Oke. Kemudian yang F juga akan kita kita akan lagi untuk fakultas FKIP terus untuk terus di solve feature only sama prosesnya. Nah ini eh, fakultas ini sudah kita di solve semua pada dua area yang terpisah. Kemudian dua data dengan data aslinya yang area fakultasnya kan kita merge, kita gabungkan. Merge virtual layer yang untuk menggabungkan centang semua ya. Eh, oke, cukup sudah. Nah, ini yang nomor satu sampai nomor 4 ini data asli yang masih terpisah. Kita hapus. Kita ke editor untuk menghapus. Delete tempat for feature. Oke, sudah berarti ini. eh, Iya, kita cek kenapa. Oh, ya. Oke, sudah ya. Oke, ini bisa kita save data yang sudah sorry, berarti data yang sudah. Jadi tinggal nanti kita edit, kita tambahkan luas, kemudian jumlah mahasiswa sama kepadatan. Tapi ini adalah data yang kita gunakan, jadi ini yang kita simpan untuk kemudian kita pakai. Sorry, sorry. Ya, ini area fakultas. Oke, oke. Yang ini data yang hasil prosesnya tadi kita delete, juga kita remove aja. Ini juga kita remove. Oke, ini sudah ya. Oke. Nah, ini tinggal kita add di atribut tabelnya sesuai tadi data jumlah mahasiswa. Ini dari mana nih datanya? Maka ini ya, lihat ya.
valid, sorry, valid. Oh iya, sorry, ini yang FEB ternyata belum ter... oke, kita eliminasi dulu. Kira ini cuma satu area, jadi kita, sorry, yang FEB belum. Oke, sudah ya, berarti sudah semua. Oke, nama siswa tadi, berarti, nih, FEB, kita copy aja. Nih, nah, ini oke. Fisik, woi banyak fisik. Ini banyak fisik. Oke, set jumlah ini oke. Kita sudah tahu ya. Eh, salah masukin. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan melakukan kalkulator geometri, kalkulat geometri untuk menghitung luas area di ini. Tapi kita juga bisa membuat field baru. Kita pilih field kalkulator di sini ya, ikonnya. Update existing field karena sudah ada field luasnya. Kita cari field luas nih. Sorry, sorry, sorry. Bukan. Kita ke geometri untuk memunculkan nilai luasnya. S area. Oke. Nah, ini nol karena kita belum atur apakah tadi nah ini kalau decimal number kita akan mendapatkan angka ada 0, jadi ada angka di belakang koma karena ini hasilnya 0, karena kita pakai apa pakai satuan square kilometer atau kilometer persegi jadi karena ini nggak nyampe 1 kilometer persegi masing-masing area fakultas jadi hasilnya akan 0, ini bisa kita ubah eh, di properties general di measurement unit for distance karena kita pakai untuk menentukan luas kita pakai units for area kita bisa ubah square meter square kilometer sesuai kebutuhan ya kita tentukan square meter ya karena ini skalanya area fakultas bukan area yang lebih besar yang bisa pakai jadi kita ulang prosesnya kita coba ini kecil no, pas. Geometri area. Jadi kita pilih yang area, double klik. Oke, muncul. Ini luasnya sekian meter persegi. 7.571. 4, 450. 24, 450 meter persegi. Jadi nanti hasil kepadatan penduduk kan biasanya kalau menurut rumus ini
kilometer persegi per kilometer persegi ya jumlah misal jumlah penduduk suatu area atau kepadatannya jumlah penduduk sekian kepadatannya berapa itu biasanya dihitung menggunakan satuan luasnya itu kilometer persegi. Jadi misal ada berapa kilometer persegi berarti ya. Jadi ini kepadatan sebenarnya hasilnya juga tidak bisa dibilang tidak sesuai perhitungan kepadatan penduduk yang seharusnya. Tapi ini karena kepadatan mahasiswa. Ini nanti hasilnya adalah kepadatannya jumlah per meter persegi. Jadi nanti bisa saja kan ketemu em, satu satu koma angkanya tidak terlalu besar. Lebih detailnya kita hitung saja. Ini rumusnya jumlah mahasiswa dibagi luas area fakultas. Luasnya sudah ketemu, jumlah mahasiswa ketemu. Ini kita hitung lagi di file kalkulator. Jadi kita tidak menghitung secara manual. Besar kita hitung ini jumlah mahasiswa dibagi luas, walaupun mungkin bisa aja kita praktekkan di Excel ya. Tapi kita langsung di sini saja. Kita pakai file kalkulator. Lagi kita update karena sudah ada filenya. Padatan. Kita cari file yang akan kita hitung. Jadi jumlah ya. Dibagi, kita pilih ini. Ya. Ada pilihan plus, kurangi, bagi, kali, dan yang lain. Bagi luas ya. Oke. Sekali lagi karena ini bukan desimal berarti kita membuat field baru karena hasilnya desimal. Oke aja oke. Kita ulangi prosesnya. Bismillah. Mahasiswa. Kita cek ya. Mahasiswa benar ya. Jumlah mahasiswa dibagi luas area. Oke. Dibagi luas area. Luas. Oke ya. Oh, sudah ada datanya. Eh, belum dihapus tadi. Karena namanya sama, kita ganti aja. Oke. Yang pada dari ini kita hapus. Ini juga sudah kita hapus saja. Layar kita hapus, gaji kita hapus. Ya. Nah, ini kepadatan per meter persegi ya. Jadi dalam misal misal dalam 1 meter persegi itu jumlah mahasiswanya adalah 0,125 berarti ini berarti gimana ya? Kalian bisa lah ya merasionalisasikan ini. Jadi dalam atau
kalau mungkin lebih gampangnya kita jadikan satuan luasnya hektar kali ya berlebih. Eh, oke gitu aja. Eh, Tar. Nah, jadi kepadatannya per hektar kepadatan CH. Terus kita ulangi prosesnya. Kepadatan per hektar. Dan desimal, oke. Prosesnya sama. Jumlah mahasiswa dibagi luas hektar. Oke. Nah, jadi tiap hektar luas di kampus di fakultas itu terdapat 300 mahasiswa. Ini sebenarnya nggak harus desimal. Kita update aja. Sudah habis ya waktunya ternyata. Oke, kita selesaikan yang dulu. Oke lah ya. Nah, sekalian paham lah ya masing-masing. Jadi dalam 1 hektar itu terdapat mahasiswa sebanyak ini di masing-masing fakultas. Ya, oke. Jadi kita sudah dapat data masing-masing fakultas ini kepadatan per hektar, luas, dan jumlah mahasiswa. Itu berarti kita sudah sampai di tahap nomor 5. Kita akan ke tahap nomor 6 dan seterusnya. Seterusnya. Kita akan coba simbolisasi ya, simbologi ya. Untuk menunjukkan kepadatan melalui warna. Sorry. Oke. Save. Beberapa fakultas tadi. Nah, oke. Nah, sudah ketemu ya yang paling kepadatannya paling rendah nih di FT, yang kedua FH. Sebenarnya yang kepadatan tertinggi di mana? Di FEB. Kepadatan ketiga dua di FISIP, yang ketiga FKIP,
yang keempat Eva, yang terakhir FT. Sesuai dengan ini nilai kepadatan ya. Oke, berarti ini sampai nomor 5. Kita stop karena ini sudah hampir habis, kurang 6 menit. Kita sambung di Zoom baru lagi. Nanti saya share. Oke, kita tutup dulu ya. Kita sambung setelah ini saya share link baru lagi. Terima kasih. Jadi langsung join aja.